Assalamualaikum, welcome back to Studio Nona. Jadi di pagi hari ini, di video kali ini kita mau jalan-jalan ke museum terbesar di Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan museum ini berada tepat di dekat kos aku, jadi jaraknya cuma 5 menit gitu. Pakai motor ya, kalau jalan mungkin ya bisa sampai 15 menitan lah. Nah, akhirnya aku pengen ngajak kalian pergi lihat beberapa sejarah peninggalan Pulau Lombok, Bima, Bali. Di sana semuanya ada macam-macam lah pokoknya. Jadi kita bakalan cerita-cerita nanti pas nyampe di sana. Nah, kebetulan hari ini kita mau pergi sama Niar, tapi insya Allah kayak seperti biasa, teman-teman yang masuk di vlog aku, yang ikut sama aku pasti nggak akan masuk dalam kamera. Itu pun karena mungkin kalaupun ada nih mereka di dalam itu, dalam kameraku, itu pasti hanya karena aku yang mau gitu. Nah, oke, kita langsung cus aja karena kita masih nunggu Niar makan. Kita siap-siap dulu bentar. Kita udah sampai di museum. Sekarang kita mau bayar dulu buat masuk. Assalamualaikum, ada yang mau masuk? Iya, Bu. Dari mana nih? Dari Dompu tapi kuliah di sini. Oh, kuliah di mana, saya? Di UIN. Win, oh iya. Nggih. Mau rencana mau apa? Buat video? Iya, Selfie ya? mau ngevlog, Oh, buat video tentang apa, sayang? mau tentang sejarah. Oh iya. Iya. 8.000 ada uang kecil? Enggak, ada ganti. Biar sesuai. Ada. Anak kuliah pada duitnya gede-gede. Tadi kita juga udah sempat baca beberapa tentang sejarah peninggalan sejarah tentang kerajaan-kerajaan sama baju pengantin dan banyaklah, nantilah kita cerita-cerita di dalam ya. Kita bersama Niar Husagi di sini. Tuh kan? Aku bilang apa guys? Jadi Niar Nita itu nggak mungkin mau masuk di kamera. Dari jurusan apa? Dari jurusan ekonomi syariah, Pak. Nggih. Silakan. Mungkin kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan, tapi mau videoin kan ya? Nggih. Silakan. Nggih. Monggo, monggo. Monggo, Bu. Jurusan apa, sayang? Ekonomi syariah. Syariah. Nggih. Jadi untuk pertama pas kita masuk, kita langsung disambut sama ruang pameran tetap. Jadi tadi aku live ya. Jadi Niar mau nge-live di Instagram guys. Nah, ini penampakan dalamnya. Wow. Kita langsung disambut kayak jejeran-jejeran jadi memang di sini tuh ya, di museum ini itu semuanya ada guys. Jadi dari geologi, arkeologi, apalah pokoknya yang logi-logi itu gitu. Tuh. Ini salah satu flora dan fauna yang udah punah kayaknya. Kita mau lihat dulu ada manusia modern atau manusia purba. Nah, di sini juga ada nih pengelompokan batu-batu. Jadi kalian udah bisa langsung belajar dan lihat berbagai macam batu-batu. Peninggalan sejarah cuy. Ini kayaknya udah nggak ada di muka bumi cuy. Apa masih ada ya? Ini salah satu gunung aktif guys. Nih yang ada di sini semuanya diterterain. Ini ada anak-anak. Kita masuk dan sebelah sana kita belum lihat, Bing. Kita lihat dulu sebelah sana. Wow. Nih, aku ceritain ya sejarahnya dari buaya ini guys, lihat. Sejarahnya buaya ini. Nih. Buaya ini, buaya yang panjangnya 4 meter guys. Jadi panjangnya buaya ini bayangkan 4 meter
Dulu konon katanya buaya ini itu adalah buaya yang diserahkan sama orang Dompu guys. Jadi buaya ini asalnya dari Dompu guys. Dulu pernah memakan beberapa warga setempat, warga Dompu, terus akhirnya ditangkap, terus dibunuh. Nah setelah dibunuh, ya iya dibawa ke museum terus diawetkan. Jadi ini buaya asli cuy. Dong, buaya asli sih. 4 meter. Gila, panjang banget sih beneran. Tuh. Banyak banget. Nah ini salah satu kumpulan-kumpulan, bukan salah satu, beberapa kumpulan kupu-kupu juga. Nggak tahu ya jenis kupu-kupu di Pulau Sumbawa sama jenis kupu-kupu di Pulau Lombok. Entar aku pakai kamera belakang. Ini beberapa jenis kupu-kupu di Pulau Sumbawa. Itu ternyata beda ya, aku baru tahu loh guys. Lihat tuh, ini jenis kupu-kupu yang ada di Pulau Lombok. Ini bedanya apa? Tapi kalau dilihat semuanya tuh kayak cantik-cantik gitu. Ternyata ada jenisnya. Di Pulau Lombok tuh punya kupu-kupu sendiri. Pulau Sumbawa tuh kupu-kupu sendiri gitu. Oh my god. Wow. This look amazing. Oh, ini rusa Timur. Oh my god. Lihat. Kita coba baca. Pakai bahasa Inggris dong dia. Insyaallah. Ini kayu hasil hutan produksi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wow. My god. So good. So good. Jadi di sini itu sebenarnya terteraknya itu flora dan fauna yang ada di NTB yang masih dilindungi, ada juga yang udah punah, ada juga yang belum punah dan masih dilindungi gitu. Jadi di sini semua tempatnya guys. Lalu kita masuk ke ruang selanjutnya. Nah ini kita antara ruang pertama dan ruang kedua disambut sama langsung Candi Prambanan sama Candi Borobudur guys tuh. Tapi pertanyaannya kenapa ini ditaruh di sejarahnya NTB gitu, kan di Jawa. Nah, yang kita masuk. Oh my god. Oh. Jadi di sini itu ada berbagai macam baju baju pengantin gitu. Jadi yang ada di sini itu ada Pulau Bali, ada Bali, Bima, ya kalau nggak salah, sama Bali, Bima, Lombok, sama apa? Yang ini yang suku Sasak. Kayak gini rupanya guys. Kalian belum pernah lihat kan? Pasti kalian belum pernah lihat. Nah, kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari baju pengantin Bayan. Yang ini Bayan, kalau kalian nggak tahu, Bayan itu terkenal banget di Lombok Utara guys. Nah ini bajunya. Terus ini yang suku Sasak. Terus kita lanjut, yang ini suku Sumbawa. Jadi Sumbawa rada glamor ya guys ya. Tuh. Terus yang ini yang untuk Bima guys, kan karena kita dari Bima gitu ya. Simple tapi kayak cantik aja gitu. Nah terus ini nih aku kasih tahu, ini sarung khas Bima yang biasa dipakai sama orang Bima. Jadi Bima itu ada salah satu kerajinan tenun gitu, mereka suka nenun sarung gitu. Jadi mereka punya kayak sarung tenunan gitu. Nah ini dari Bali, kalian udah kasih tahu karena udah masyhur banget tuh, cantik kan. Kita lanjut di sebelahnya sini, di sebelahnya baju-baju pengantin ada namanya kuda kumput namanya guys. Jadi aku tadi salah di awal, aku kirain kuda yang itu, ternyata kuda yang ini. Jadi kuda yang ini yang dipakai untuk dipakai sama orang-orang dulu mengarak. Jadi kayak ngebawa keliling anak-anak yang baru disunat tuh dibawa pakai kuda ini guys. Entah mungkin biar seneng gitu ya habis disunat gitu. Kita lanjut. Benda-benda perawatan bayi. Jadi dulu perawatan bayinya kayak gini guys. Masya Allah.
Ini juga masa arkeologi klasik. Wow, Masya Allah. Sini sepi banget, hening. Nah ini nih agama Hindu, perawatan peninggalan agama Hindu di zaman bahula guys, di Lombok. Masya Allah. Ini yang agama Islam. Masya Allah. Wow, aturan ini udah lama pasti. Agama Islam dibawa oleh Sunan Prapen dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat melalui pelabuhan Lombok. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini tahu ya apa ini, kita baca dari depan ya. Ini beberapa peralatan berfungsi sebagai alat pertahanan diri, kekebalan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini itu bukan hanya sejarah tentang peninggalan kayak gitu guys, tapi ternyata setelah aku baca-baca itu sejarah peninggalan tentang mistik. Jadi ada beberapa peninggalan sejarah kita di sini yang kayak mistik, kayak menahan dari kejahatan jin, dari penolakan bala kayak gitu-gitu juga ada guys. Nah salah satunya tadi yang sebelumnya kita udah videoin gitu. Nah ini adalah alat musik yang sempat terkenal dulu di zaman bahula, di zaman dulu guys. Wow, ini permainan rakyat. Masya Allah. Tuh, lihat kalian. Ini sepi banget, Masya Allah. Wow. Tuh, gak ada orang. Jadi emang museum tuh jarang banget orang kunjungin karena memang orang kayak Masya Allah, ini benda-benda anyaman yang berasal dari Nusa Tenggara Barat antara lain. Masya Allah. Lihat guys, tanggo yang dari Bima, tanggo pengaha nutup makanan. Tuh, kayak tempat-tempatnya kayak unik gitu guys ya, jadi kayak klasik itu banget deh. Ini ini peninggalan dulu. Jadi aku cerita guys ya, museum ini itu diresmikan sama Kementerian Pendidikan dan Budaya pada tahun 1982 kalau nggak salah, pada tanggal 3 Januari gitu. Nah jadi sebenarnya dirintisnya museum ini itu dari tahun 70-an guys, tapi diresmikannya tahun 80-an, jadi beda belasan tahun gitu. Nah ini adalah bentuk-bentuk anyaman gitu gak sih? Iya, kayak songket payung agung asal Lombok gitu. Tuh. Jadi memang Lombok itu terkenal banget sama songketnya guys, songket kayak gitu. Nah kalau yang ini dari Sembawa begini nih. Masya Allah, bagus, Masya Allah. Nah yang ini pasti dari Bima nih, aku udah kenal nih, soalnya nenekku dulu pernah bikin yang tenunan kain kayak gini nih, nenekku pernah bikin guys. Nah ini memang khas Bima, kain-kain. Jadi per kayak Bima, Sumbawa sama Lombok tuh punya kain khas tersendiri gitu. Ada songket, terus kemudian ada kain kayak alang, kemudian ada namanya Bima apa tadi sih? Masya Allah. Ada kain tembeng goli. Tembe itu artinya sarung guys gitu. Nah ini nih buat anyamnya, buat bikin nih. Lihat nggak tuh? Masya Allah. Perlengkapan transportasi, besek untuk membawa bekal asal Sembawa. Keranjang itu asal Lombok, basket. Terus tas surat itu asal Lombok juga, teleskopnya asal Lombok juga, gandeknya asal Lombok, sandalnya juga asal Lombok Tengah. Nah, nih aku kasih lihat. Ini sandalnya, wow,
Udah tua banget guys, sudah nggak ada sih sekarang ini mah. Tuh. Kan daun pasir jauh. Tuh. Ini tasnya nih, tas surat dari Lombok juga. Ini harus lagi ada yang mau disampaikan. Terus ini juga, Masya Allah, alat transportasi. Ini buat tempat duduk kalau kita sekarang kayak jok gitu ya. Iya benar. Masya Allah. Iya, nah. Masya Allah. Karena memang Lombok itu terkenal sama pulaunya guys, di mana-mana dikit-dikit pantai gitu. Jadi ini adalah salah satu perkampungan nelayan. Nah, tuh. Muna fakot ya sejauh. PN. Anak uratnya Huna nih Jong. Dek. Di mana ya? Di Bima kali ya? Ya di tengah-tengah sini deh.